Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukinnah ma dhaqat inna wa farrajahallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babin yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi'na min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala tentunya masih memberikan kepada kita sehat. Allah mudah-mudahan juga memberikan afiahnya kepada kita. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan salah satu awaik, penghalang bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa penghalang bagi manusia ada 4. Yang pertama adalah dunia dengan isinya. Yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga setan dan iblis. Serta yang keempat adalah nafsu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu awaik dari 4 awaik, yaitu iblis dan setan. Perang abadi antara manusia dengan iblis akan terus-menerus terjadi ila yaumil qiyamah. Maka ada keharusan bagi kita untuk mengenalnya dan bagaimana terhindar darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai dengan siapakah iblis? Dari manakah dia berasal? Bagaimana kewajiban untuknya? Dan lain sebagainya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Surat Ar-Rahman ayat 55. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Dan dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 57. Faqala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak ada satupun iblis dan keturunannya tidak punya kewajiban untuk beribadah. Artinya, ada kewajiban besar baginya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, dia tidak patuh kepada Allah. Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Dia takabur. Dia sombong. Dia merasa lebih mulia dari Nabi Allah Adam. Sehingga dia mendapatkan murka dari Allah, tapi kemudian dia minta penangguhan untuk menyesatkan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi, iblis adalah golongan jin. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwum bi'sal lidh-dhalimina badala. Iblis itu kana minal jin. Iblis itu adalah golongan jin.
berarti dia bereproduksi. Dan sekaligus sebagaimana disebutkan tadi, diciptakan dari api. Asal nama iblis sendiri sebelum disebut oleh Allah iblis, namanya adalah Azazil. Karena ketaatan ibadahnya kepada Allah yang luar biasa, ia diperkenankan Allah untuk hidup dan tinggal di tengah malaikat. Saat iblis menolak perintah Allah untuk sujud atau tunduk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, maka saat itu juga ia dilaknat dan sejak saat itu disebut iblis. Ada satu poin menarik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan, yaitu takabur. Dengan kata lain, takabur itu adalah satu dosa yang jika dilakukan akan menjatuhkan seseorang ke tempat yang paling rendah, bahkan setelah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takabur merupakan salah satu dari usulul ma'asi, pokok dari kemaksiatan. Cuma yang Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, kalimat itu menjatuhkan Azazil yang awalnya dimuliakan, direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, sehingga disebut dengan nama iblis. Ada pertanyaan muncul. Apakah hubungan antara iblis dengan jin? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan jin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iblis, dengan semua keturunannya dipastikan mereka adalah golongan kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sal lidzalimina badala. Itu menunjukkan ayat bahwa iblis beserta keturunannya adalah kafir. Bagaimana dengan selain iblis? Selain iblis, dengan keturunannya, ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi perlu dicatat, bahwa setiap keturunan iblis adalah jin. Dan setiap keturunan jin belum tentu iblis. Keduanya punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 57. Kewajiban iblis dan jin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pada kenyataannya, iblis akhirnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Dia tidak mau sujud, yang kemudian dimaknai oleh mufassir sebagai inhina, hanya sekedar menundukkan badan seperti itu, tidak mau. Karena pada dasarnya tidak mau tunduk dan sujudnya dia itu menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat ada beberapa sifat dari iblis. Sifat utama iblis adalah satu, takabur. Yang kedua, sifat iblis adalah hasud. Dan yang ketiga, sifat iblis dendam. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah iblis diusir dari surga dan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nat ila yaumiddin. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilaknat. Dan dipastikan iblis akan dimasukkan ke dalam neraka beserta seluruh keturunannya. Apa yang iblis lakukan? Dendamnya iblis meminta
agar ditangguhkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersumpah untuk menyesatkan manusia sampai akhir. Apa yang ingin dilampiaskan oleh iblis? Dipastikan misinya adalah membuat manusia durhaka kepada Allah. Apa strategi yang akan dilakukannya? Dia halangi manusia dari jalan yang lurus sebisa mungkin. Dan targetnya, sampai hari kiamat, dia tetap akan membuktikan bahwa iblis lebih baik daripada manusia. Apa yang dia manfaatkan? Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia manfaatkan adalah kelemahan manusia. Apa saja kelemahan manusia yang menjadi pintu bagi iblis? Satu, rasa takut. Yang kedua adalah rasa aman. Dan yang ketiga, perangkat yang ada di dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tapi bukan berarti manusia tidak berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selamat dari iblis sebagai halangan bagi manusia. Allah telah memberikan kepada manusia perangkat yang begitu sangat amat lengkap. Dan Allah akan menjadi tempat bergantung kepada hamba-hambanya yang bersandar dengannya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama pertemuan kita hari ini terkait dengan iblis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua, bagaimana taktik iblis dan bagaimana kita selamat darinya. Bagaimana membedakan antara apa yang menjadi khatir, lintasan hati datang dari Allah, dan lintasan hati yang datang dari iblis. Semoga apa yang kita pada hari ini bahas menjadi pelajaran buat kita, meskipun kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tapi paling tidak ada manfaat yang sudah kita terima pada hari ini. Itu saja yang ingin disampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.